Yesus beri damai yang kekal, Natal indah. Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Oh Natal indah bagi kita. Oh Natal indah bagi semua. Mari terus datang memuji Tuhan Yesus. Alami sukacita Tuhan saat ini, saudara. Di rumah-rumah kita terus datang menikmati sukacita Tuhan. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari menari dalam hadiratnya dan alami sukacita Tuhan. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Saudara boleh bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Bersukacitalah sebab Raja dan segala raja lahir dalam hidup kita. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia.
Kudus. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Selamat Hari Natal. Merry Christmas in advance. Shalom. Belum pak kuat. Shalom. Kalau boleh kita kasih penuh dulu yang sini di depan. Baiklah, untuk memulakan ibadah kita pada malam ini dengan segala hormatnya saya menjemput Ketua Majelis Gereja SIB Bunga Raya, Pendeta Jeffrey Kutog untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Shalom, senang tadaw Christmas di tatuang diti musikonat di jawatan kuasa PMM Isay Bunga Raya. Karena malam ini kita dapat adakan Natal di gereja ini. Sekalipun sebagian daripada jemaat kita berada di Dewan Pasisi Pungan dan kita yang ada di sini, jangan khawatir, berkat itu tetap sama karena yang memberi dan pemilik berkat itu juga Tuhan yang sama, Yesus Kristus Tuhan yang telah lahir bagi kita sehingga kita memiliki keselamatan yang kekal melalui kelahirannya. Mari kita berdoa ataupun mari kita berdiri bersama dan kita akan berdoa. Baik, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah lahir untuk penyelamatan, misi penyelamatan bagi seluruh isi dunia ini. Sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat mengadakan Christmas dan kami sangat merindukan. Ini sesuatu akan berlaku dari segi kerinduan bagi kami terus mengikuti Tuhan, karena melalui kelahiran Tuhan itu sendiri yang memberi jalan baru bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami mendapat keselamatan yang kekal mulai kelahiran-Mu. Pada malam ini Tuhan kami siap untuk merayakan mulai pujian dan penyembahan dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang diurapi khusus, sehingga mulai berkat firman Tuhan itu lebih lagi untuk meneguhkan iman kami, sehingga kami akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami semua berada. Justru itu Bapa, ibadah Natal kami malam ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan tidak ada ruang bagi kuasa-kuasa kejahatan, tetapi tempat ini penuh dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Mulai kehadiran setiap jemaat dan pada waktu kami memuji Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan, maka kuasa-kuasa kejahatan tidak mampu bertahan di tempat ini. Karena kuasa kehadiran Tuhan memenuhi tempat ini, bahkan setiap hati dan pikiran kami. Bahkan dimanapun suara kami kedengaran, itu menjadi Injil bagi semua orang. Terpujilah Tuhan, haleluya. Dan ibadah Natal PMM SIB Bunga Raya sesi pertama malam ini kami buka dan kami dasar dan kami dedikasikan semuanya ini hanya di dalam dan atas nama Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya.
Rahmatmu tercurah, imanku bertambah, kakiku melangkah merdeka. Waktu takkan dipersia, hidupku penuh makna. Terjadilah seperti yang kau mahu, bukan seturut kehendakku, namun seturut kehendakmu. Genapilah segala rencanamu, imanku hanya tertuju kepadamu, oh Yesusku.
Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang cemerlang. Terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut riang juru selamat. Mari sembah dengan hidup malaikat, kudus malam Yesus lahir. Malam oh malam mulia, mari sembah, kami sembah Kau Tuhan dengan kidung malaikat, malam kudus malam Yesus lahir. Malam kudus malam, oh malam mulia. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, kami mau menyembah Engkau Bapa. Oh, haleluya. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang cemerlang. Terpancar kini sinar pengharapan yang dijanjikan sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut riang juru selamat. Sama-sama katakan, mari sembah, mari kita sembah Tuhan kita dengan hidup malaikat, malam
kami mau merayakan kelahiran Sang Raja Damai di tempat ini. Karena Engkau yang telah berikan kami berkat sukacita pada malam hari ini ya Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita berikan sorak-sorai yang gemuruh buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berikan salam kepada teman sebelah kita. Katakan selamat hari Christmas. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, mari kita teruskan pujian kita. Amin. We wish you a Merry Christmas. Haleluya. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gloria, 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 Gloria. Tada Christmas, Kotoria, Tada Christmas, Kotoria, Tada Christmas, on tahun baru. Gloria, 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 Gloria. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Gloria, 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 Gloria. Waktu Yesus dilahirkan, gembala bergembira, sanjungan anak-anak, juru selamat dunia, oh Yesus Kristus itulah. Jadilah perisai bagiku, Dia pegang tanganku, menuju jalan yang benar. Sidang semuanya, sidang semuanya, marilah bergembira, sambut kelahirannya, juru selamat dunia, oh Yesus Kristus itulah. Jadilah perisai bagiku, Dia pegang tanganku, menuju jalan yang benar. Memuji Tuhan. Mari kita terus bertepuk tangan. Waktu Yesus dilahirkan, gembala bergembira, sanjungan anak Allah, juru selamat dunia, oh Yesus Kristus itulah. Jadilah perisai bagiku, Dia pegang tanganku, menuju jalan yang benar. Sidang semuanya, sidang semuanya, marilah bergembira, sambut kelahirannya, juru selamat dunia, oh Yesus Kristus itulah. Jadilah perisai bagiku, Dia pegang tanganku, menuju jalan yang benar, menuju jalan yang benar, menuju
jalan yang benar. Yang terakhir katakan, menuju jalan yang benar. Haleluya. Suara Tuhan kita. Amin. Teruskan pujian kita. Bersukalah hatimu. Haleluya. Haleluya. Bersukalah hatimu dan sambutlah Rajamu, Sang Penebus datang padamu. Dia datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan umatnya. Wahai para gembala, datanglah kepadanya, muliakanlah kelahirannya. Di antara gembala dan domba-domba datang untuk dunia. Sang penebus, Sang Penebus dosa, Juru Selamat dunia. Dia datang padamu. Gloria, Gloria, terpujilah Tuhan. Pintu surga telah terbuka untukmu. Yusuf memuji Tuhan. Bersukalah hatimu. Bersukalah hatimu dan sambutlah Rajamu, Sang Penebus datang padamu. Dia datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan umatnya. Wahai para gembala, datanglah kepadanya, muliakanlah kelahirannya. Di antara gembala dan domba-domba, Dia datang untuk dunia. Sang penebus dosa, Sang Penebus dosa, Juru Selamat dunia. Dia datang padamu. Gloria, Gloria, terpujilah Tuhan. Pintu surga telah terbuka untukmu. sang penebus dosa, Sang Penebus dosa, Juru Selamat dunia. Dia datang padamu. Gloria, Gloria, terpujilah Tuhan. Pintu surga telah terbuka untukmu. pintu surga telah terbuka. Pintu surga telah terbuka untukmu. Pintu surga telah terbuka untukmu.
Haleluya. Yesus kita ajaib, amin. Kita teruskan pujian kita pada malam hari ini. Yesus ajaib. Haleluya. Sambil kita mau menari buat Tuhan kita pada malam hari ini. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita semua bertepuk tangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari kita sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Yesus, dengan Kau yang ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat. Yesus ajaib. Yesus kita ajaib. Haleluya. Kita semua langit dan bumi semuanya memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi.
sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kami mau puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sebab Dia ciptakan semuanya. Come on. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku pandang kekudusanmu.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku, haleluya Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, haleluya Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Karena saat kami sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami pujikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, yang akan menguatkan kami pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu terlebih Amin. besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, dalam hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, dalam hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari kalau kami ada di sini malam ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan yang luar biasa buat kami. Kami tahu kalau kami boleh mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, itu semuanya karena kasih karunia yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini karena kami ada di sini untuk satu tujuan, yaitu kami mau memuliakan Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu malam hari ini, berbicara lewat hamba-Mu, dan apapun yang hamba-Mu kongsikan, biarlah itu membuat kami berakar di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap menerima firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus. Silakan duduk semua. Makasih untuk tim yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Shalom semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Iya. Oke. Macam sama saja ini. Haleluya. Oke, nah, saya sangat bersyukur malam hari ini karena Tuhan begitu baik. Saya tahu bukan si Awai yang jemput saya, tapi Tuhan Yesus yang jemput saya. Amin. Tapi karena si Awai itu kawan saya, teman sepelayanan dari dulu, maka saya tahu Tuhan Yesus yang jemput saya. Tapi disebabkan oleh dia, maka tiada alasan saya untuk tolak jemputan dia. Kita sudah kawan lama kan, jadi susah juga. Ya, saya sekarang melayani di SIB Bread of Life Lahad Datu sebagai penginjil kawasan Tawau. Namun ada satu orang bilang visi yang ditetapkan oleh saya, oleh pusat kepada saya. Jadi kita buka satu kelompok sel. Oke, kita ada di Bandar. Jadi bagi kamu yang kami di sana, yang kami sebut sebagai Family of Life. Jadi mereka, kalau pastor sampai di sana, sampaikan salam keluarga Family Bread of Life. Jadi diorang kirim salam sama kamu. Oke, jadi saya bukan di pusat lagi. Adakah yang sudah pergi Lahad Datu?
Wah, yang belum pergi bagus kamu pergi sebelum Tuhan Yesus datang. Sangat baik. Meskipun ada beberapa hal. Oke, nah. Tolong keluarkan saya punya. Mari kita lihat firman sama. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama hingga ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita mau baca. Saya baca ayat pertama, kamu baca ayat yang kedua. Iya, kalau ada terjemahan Tamil tolong jangan baca kuat-kuat atau Cina. Oke? Nanti mengganggu yang Melayu punya. Ayat pertama, setelah semuanya ia berfirman kepadanya Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan." 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, sang pelana keldainya, dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keldai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." 2, 3. Nah, pada malam hari ini sudah hidup kayak ini. Mana aku mau tunjukin? Begini kah? Baik. Ya. Ada yang diorang lupa. Memanglah tidak kalau tidak pasang ini. Iya. Pasang di sana tuh baru todos. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar, coba kasih next, berakar di dalam Kristus. Saudara dan saudari, saya mau membawa kita paham. Kenapa? Karena begini, ada sesuatu yang saya daripada si Abraham pada waktu Tuhan memberikan sebuah perintah kepadanya. Dan kalau kita lihat bahwa perintah ini adalah perintah yang luar biasa, yang saya percaya bahwa hari ini jika saya dan engkau diperintahkan untuk lakukan ini, maka betul? Bukan satu saudara begini, apakah yang harus kita lakukan agar berakar di dalam Kristus? Nah, hal yang pertama yang saya pelajari di sini adalah untuk berakar di dalam Kristus, kau harus memiliki ketaatan. Amin. Tanpa ketaatan, saya dan engkau tidak mungkin boleh. Mana mungkin orang boleh berakar tanpa taat kepada Tuhan? Karena begini, karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Itu terus berada di dalam dan kuat. Engkau harus berada di dalam satu tempat yang namanya. Jadi untuk engkau berakar, engkau harus taat kepada Dia. Kalau kita lihat ini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, sahutnya, "Ya Tuhan, anak itu." Apa yang Tuhan suruh? Anak. Umur si Abraham pada waktu dia mendapat si Ishak itu umurnya 100 lebih tahun. Bayangkan, Abraham menunggu 25 tahun
untuk dapat anaknya. Dan anak yang dia dapat ini adalah anak yang satu-satunya yang Allah bagi kepada si Abraham. Namun anak yang satu-satunya ini Tuhan minta agar Tuhan persembahkan. Perkara ini karena begini, saya dapati bahwa Abraham dia memiliki akar bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa, tapi karena dia maka akar yang dia miliki itu bukan makin lama makin kuat. Amin. Hari-hari ini namun pertanyaannya, tanpa kesetiaan engkau, tanpa kesetiaan hidupmu terhadap Tuhan, akarmu tidak akan pernah kuat. Amin. Tidak akan pernah kuat. Kenapa? Karena engkau tidak taat terhadap yang taat ini. Kenapa saya bilang dia taat? Karena begini, dia telah dibuatkan di dalam perjanjian lama, dia lahir ke dunia untuk satu tujuan, yaitu menebus saya dan engkau agar tidak masuk neraka. Itu. Dan dari ketaatannya, maka saya mendapati bahwa dari ketaatannya itu saya menjadi kuat. Amin. Coba kalau kita lihat di sini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Kemudian Tuhan bilang begini, persembahkan dia di sana sebagai korban. Hal ini memerlukan sebuah ketaatan. Ketaatan apa? Untuk mempersembahkan apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki, satu-satunya pemberian Allah, yaitu anak di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Namun Tuhan bilang begini, ambil. Bayangkan pada waktu Tuhan bilang ambil, itu kan memerlukan sebuah tindakan, betul? Tindakan itu begini, apakah Abraham iya atau tidak dalam hidupnya? Jadi ini memerlukan sebuah ketaatan. Bayangkan kalau akarnya tidak kuat, saya yakin dan percaya Abraham tidak bilang iya. Saudara dan saudari, ketaatan memerlukan sebuah tindakan. Malam ini Tuhan mau engkau selidiki hidupmu, apa yang sangat berharga yang malam ini Tuhan suruh ambil dan berikan kepada dia. Karena begini, pada waktu Tuhan suruh ambil, itu yang membuat hidupmu tidak boleh berakar di dalam Kristus. Esok saya akan kongsikan tentang penyebab-penyebab orang percaya tidak dapat berakar. Apa sebab dia? Banyak hal. Tapi malam hari ini Tuhan mau supaya engkau ambil apa yang berharga di dalam hidupmu, persembahkan kepada dia. Kenapa Tuhan mau supaya engkau persembahkan kepada dia? Karena itu yang menjadi penghambat engkau untuk berakar di dalam Kristus. Namun hal ini menuntut ketaatan atau kesetiaan kita terhadap perintah yang Allah berikan dalam hidupmu. Pertanyaannya, maukah engkau mengambil dan berikan itu kepada Tuhan malam ini? Itu pertanyaan dia. Jika engkau mau berakar kuat, ambil dan berikan kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi kepada si Abraham. Tuhan suruh engkau ambil yang terbaik, yang penting dalam hidupmu malam ini. Dia tidak suruh persembahkan tahu, tapi dia suruh engkau lepaskan saja. Itu. Dia suruh engkau lepaskan. Agar itu tidak menjadi penghalang untuk engkau berakar di dalam Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini bukan satu perkara yang mudah. Namun dengan kekuatan dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada engkau, engkau mampu melakukannya. Amin. Ini. Coba perhatikan baik-baik.
Kalau kita melihat seterusnya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Pada waktu Tuhan bilang begini, Abraham, ambil kau punya anak, persembahkan ia di tempat yang aku kasih tahu. Tempat itu bukan dekat, itu jauh. Kemudian keesokan saya perhatikan begini, Abraham tidak dapat tidur satu malam. Kenapa? Karena yang Tuhan minta itu anak dia. Yang Tuhan minta anak dia. Jadi dia tidak dapat tidur satu malam. Kenapa? Karena mungkin banyak perkara yang ada di dalam pemikiran dia yang membuatkan tidak dapat tidur. Saudara begini, kalau saudara punya masalah, kalau saudara punya pergumulan yang mungkin berat, saudara dapat tidur lena atau tidak? Boleh tidur dengan aman, dengan tenang? Hah? Bolehkah tidak? Luar biasa kamu ini. Kalau ada perkara yang menghambat, yang mendalam pikiran saya tidak dapat tidur tenang. Saya boleh bangun jam 2, kemudian mata tidak boleh tidur sampai jam 5 pagi. Akhirnya jam 6 baru tertidur dalam 30-40 menit. Saya yakin pada waktu Abraham diperintahkan oleh Allah, dia tidak dapat tidur. Buktinya pagi-pagi dia bangun. Awal pagi lagi. Apa yang dia buat? Ia memasang pelana keldanya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu. Aduh, bakasian. Kamu tahu umur dia waktu itu 100 lebih tahun. Apa yang dia perlu buat? Dia lakukan semuanya. Dia sediakan apa yang patut dia sediakan. Dengan umurnya yang seperti itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikan baik-baik saudara dan saudari yang hadir pada malam hari ini. Dengar baik-baik. Jika engkau mau berakar, engkau harus taat kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Kenapa? Karena kalau kau tidak taat, maka engkau akan mengalami banyak hal. Saudara begini, kalau akar mati, pokok itu juga mati. Betul atau tidak? Kalau akar itu mati, pokok juga mati. Kalau akar rohanimu mati, juga ikut mati. Pada waktu rohani kau mati, kau akan menjadi yang tidak lagi hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bahkan engkau mungkin akan menjadi orang-orang yang akan menyalahkan orang lain. Kenapa orang berkata begini? Gara-gara dia saya jadi begini. Kenapa dia buat begitu? Kenapa? Ingat, akar yang mati akan membuat pokok itu juga mati. Kemudian pikiran positif, tapi yang negatif saja. Sampai kau nampak orang kalau lebih cantik dari kau sedikit pun kau sudah pekerjaan yang bagus. Hah? Kamu kasih live? Astaga. Nah, rasalah kamu, ikutlah saya. Oke. Kena aku heran by ini, kusung. Jadi aku kena pergi di sana. Ya, diorang jemaat boy. Bukan. Nah, begitu ah. Nah, gara-gara itu aku bilang live itu, aku tidak tahu sudah apa aku mau cakap. Hello. Akar ah. Oke. Nah, pergi lagi sini. Kalau betul pokok mati, betul? Nah, kalau rohani kita akar dia mati, kerohanian kita juga, kita punya kerohanian mati, pikiran kita juga ikut mati, betul? Tidak akan dapat pikir perkara-perkara yang positif sudah dalam hidup kita, tidak boleh sudah. Jangan heran kalau di dalam gereja tempat kita bergusip orang. Jangan heran. Kita jangan heran kalau ibu-ibu berkumpul, kemudian dia bilang, kau tahu kasihan. Dia tuh begini tahu.
Kenapa begitu? Kalau akar dia tidak mati, dia tidak akan cakap begitu. Dia datang di sini terus dia duduk begini. Tuhan, aku mau menikmati hadirat Tuhan. Siapapun yang khotbah, siapapun yang pimpin pujian, saya mau engkau jamah saya. Kemudian datang tuh kawan bawa begusip, bilang dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang ada di sini, yang menggusip ini, begitu kan? Kalau dia punya akar bagus. Tapi kalau akarnya tidak sudah mati, sama-sama mati akar, itulah yang terjadi. Dan hal itu memerlukan ketaatan, betul tidak? Kita harus taat. Dan ini yang Tuhan lakukan. Yang kedua, kepercayaan yang mendalam. Saudara tidak hanya taat, tetapi saudara harus percaya kepada Tuhan dengan sebuah kepercayaan yang sangat dalam. Karena kalau kita hanya percaya dan tahu begini, kalau kita hanya tahu bahwa Yesus itu Tuhan, namun tidak percaya, saudara tidak akan pernah berakar. Jadi maksudnya begini, kita harus percaya, kita harus tahu bahwa Yesus itu Tuhan, dan mempercayai dia sebagai Tuhan. Jadi maksudnya begini, yang pakai baju biru-biru ini ada yang sudah kawin, angkat tangan. Yang sudah kawin. Oke, bagus. Berarti yang lain masih bujang kan? Iya, carilah yang seiman. Amin. Kalau tidak apa saya bilang di konferensi? Kamu pergi konferensi gitu? Yang pergi apa saya bilang di konferensi? Hah? Budu. Kenapa? Kalau orang dia sudah tahu, Tuhan bilang begini, jangan cari pasangan yang tidak Kalau kau cari juga apa? Itulah itu. Sudah Tuhan kasih tahu, jangan cari, dicari juga. Padahal banyak di sini. Amin. Dan di sana kan? Hello. Oh, saya malu-malu di orang. Saudarakah? Allah. Sayalah yang bukan saudara. Aduh, betul-betul di orang ini ya. Iya. Ini. Oke, nah ini firman Tuhan. Kita kembali di sini. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah tempat itu dari apa? Dari jauh. Apa yang Abraham buat? Abraham berkata kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Berarti sudah 3 hari diorang jalan, namun mereka belum sampai. Dan ini memerlukan sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau dia tidak percaya terhadap janji Tuhan dalam hidupnya, mana mungkin dia akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Tidak akan dia buat. Tapi karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dia sembah pasti akan memberikan apa yang dia perlukan, maka itu yang membuatkan dia taat, dan ketaatannya itu sangat dalam. Dan saya pikir karena dia punya akar yang sehat, akhirnya dia pergi berjalan. Coba perhatikan, aku beserta anak ini akan pergi sana. Kami akan apa? Ayat yang awal-awal Allah suruh si Abraham buat apa? Persembahkan, betul? Persembahkan. Jadi berarti kalau persembahkan, maka tiadalah. Tapi coba perhatikan ayat itu. Kami apa? Kami kembali. Tuhan bilang persembahkan si Ishak. Tapi ayat ini bilang kami. Berarti dia sama si Ishak akan balik lagi. Tapi ayat pertama bilang Kenapa dia boleh cakap seperti ini?
Karena dia memiliki sebuah kepercayaan yang luar biasa dan mendalam terhadap Allahnya. Ayat berikutnya ada sebuah percakapan. Dia bilang begini, apa? Dia bilang, apa? Di sini sudah ada api, sudah ada kayu. Mana itu domba? Dia bilang si Ishak. Abraham bilang apa? Nanti Tuhan kasih sedia. Padahal dia tahu yang harus dipersembahkan itu si Ishak. Kenapa dia boleh cakap seperti itu? Karena dia memiliki sebuah kepercayaan. Dan itu yang membuat dia boleh berakar. Saudara dengar baik-baik. Kalau kau tidak punya kepercayaan yang mendalam terhadap Tuhan Yesus, jangan harap kau boleh berakar. Jangan harap engkau tidak akan boleh berakar. Hanya kau punya kepercayaan yang mendalam, yang benar terhadap Yesus, yang akan membuatkan hidupmu boleh berakar di dalam Dia. Jadi pada malam hari ini Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang tahu Dia Yesus, tahu Dia Tuhan, tahu Dia Juru Selamat, tetapi Tuhan mau agar saya dan engkau mempercayai Dia lebih dari segala-gala yang ada di dunia ini. Agar engkau boleh berakar di dalam Dia. Sebab itu firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu berakar. Tapi pertanyaannya, Tuhan mau kita berakar, namun caranya bagaimana? Malam ini kita belajar daripada Abraham. Cara untuk berakar adalah mempercayai Dia lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Lalu Abraham mengambil kayu dan untuk korban bakaran itu, memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Kenapa itu saja yang si Abraham dapat buat? Karena dia sudah tua. Dia tidak boleh angkat itu kayu. Namun dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Demikianlah diorang berjalan, diorang dua-dua berjalan. Pasti dalam perjalanannya itu, sebelum sampai di tempat dia mau mempersembahkan Ishak, saya yakin dan percaya bahwa Abraham sedang melalui yang namanya proses. Namun proses yang dia lalui itu bukan membuat dia lemah, tetapi membuat dia mempercayai. Saudara begini, saya tidak tahu apa yang kamu alami pada malam ini. Apa proses yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Jangan salahkan Tuhan, tapi renungkan Dia. Kenapa Tuhan bagi ini proses dalam hidup saya? Kamu tahu tujuan Dia? Agar engkau berakar di dalam Dia. Itulah tujuan proses terjadi dalam hidupmu. Saudara begini, pada tahun 2020 pusat antar saya untuk melayani di Lahad Datu, di gereja Sabi Bread of Life. Tempat itu membuatkan saya berpikir begini, Tuhan, kenapa engkau antar saya sini Lahad Datu? Aku tidak suka ini Lahad Datu, aku bilang. Kenapa? Masih ingat 2013 punya case? Tidak ingat? Ingatkah 2013? Tenduo kan? Kemudian Tuhan antar saya di sana berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Saya bilang, Tuhan janganlah bah. Tapi Tuhan bilang pergi sana. Saya tahu Tuhan suruh, sebab saya dapat surat. Jadi mau tidak bolehlah langgarkan. Saya takut nanti saya jadi Yunus yang mudeng. Bukan lagi ditelan ikan, tetapi ditelan anjing atau ditelan babi. Jadi pergi di sana tahun 2020. Sampai sana, tahun 2020 apa yang terjadi kepada negara? Pandemik. Kau mau tahu gereja yang kami sewa, itu kami tidak boleh ibadah, tapi kami sudah bayar sewa. Dan apa yang terjadi? Kami tidak sampai 15 orang di gereja itu, tapi kami harus bayar sewa 800 satu bulan. Tapi kami tidak
dapat ibadah sana. Kemudian kerajaan bilang buka. Pas itu kita ibadah. Tuh kerajaan bilang tutup lagi. Buka, tutup, buka. Las-las gembala dia kena kubit. 2 kali saya kena kubit. Tapi Tuhan tidak panggil. Kenapa? Karena belum selesai. Satu sih yang tahu, karena saya sudah kena vaksin 2 kali. Itu iman saya. Sebab begini, saya kena COVID 2 kali selepas saya kena vaksin. Sebelum kena vaksin Tuhan jaga saya. Sebab Tuhan tahu, kalau saya kena COVID sebelum vaksin, saya mati. Itu. Oke. Harap di sini tidak yang anti vaksin. Saya punya jemaat itu 90% hospital boy, nurse. Diorang yang dorong saya, pastor, kau minta vaksin kalau tidak nanti Tuhan panggil awal, dia bilang. Jadi minta vaksin. Kemudian apa yang terjadi? Kita tutup buka, tapi ini yang luar biasa. Kita baru berada di gereja itu 8 bulan. 1 tahun, lebih kurang 1 tahun lah. Bukan. 8 bulan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini kepada saya. Pindah. Hah? Pindah? Aku bilang, Tuhan, kami belum sampai 20 orang. Kalau kami pindah sini, kami pergi bangunan yang baru. Waktu saya budget itu 20 lebih ribu. Tapi Tuhan bilang, pindah. Tidak mau. Pindah. Tidak mau, saya bilang. Bincang dengan majelis gereja garuk kepala. Pastor, dia bilang tuh bendahari, kita sekarang ini macam nyawa-nyawaikan ini duit. Tapi saya bilang ini Tuhan suruh kita pindah. Besok dia saya pergi terus dapat bangunan. Saya telepon itu orang, dia bilang aku tunggu gini-gini pastor. Dia telepon balik, kamu mau bikin apa? Gereja. Oke, boleh, dia bilang. Habis. Tapi oleh karena kan kita harus percaya kepada dia, betul? Mesti percaya agar akar kita tetap kuat. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu? Sudah kami sign itu surat perjanjian dengan owner, baru Tuhan kasih saya pencerahan. Tahu pencerahan apa yang Tuhan kasih? Dia kasih tahu saya begini, mana duit kamu untuk buat ini gereja? Terus aku bilang, Tuhan, kan dari awal aku sudah kasih tahu tidak ada duit, kenapa sekarang aku kasih ingat lagi? Tapi kan itu kan proses. Kita mulai pindah bulan 9. Saya bilang begini dengan majelis gereja, kalau tidak percaya nanti kamu datang di sana, atau kalau ada orang-orang yang dari majelis gereja saya yang kamu jumpa, kamu tanya, betul kasih pastor cakap ini, bilang sebab sebenarnya saya mau bawa diorang agar ini kesaksian betul, yang bukan main-main. Tuhan bilang dengan saya begini, jangan minta sumbangan. Tuhan, kalau kami tidak minta sumbangan, macam mana mau buat? Ikon mau beli, peralatan ini mau beli. Tapi Tuhan bilang begini dengan saya, ini kan proses. Tuhan bilang dengan saya begini, kalau kau buat rumah kau di kampung, kau pakai duit siapa? Terus aku berpikir, Tuhan, duit saya sendiri. Bahkan kalau orang kerajaan buat rumah di kampung sanggup pinjam di perbedanan bank itu kan, sanggup pinjam kan sampai 70, 100 ribu, betul kan? Begitu. Tuhan bilang begini, kalau rumah kau saja kau sanggup berutang, kenapa rumah saya kau buat begitu, dia bilang. Jadi akhirnya saya bincang majelis gereja, Tuhan tidak suruh kita buat surat. Jadi apa yang saya tidak tahu, yang saya tahu Tuhan tidak suruh kita buat surat. Jadi saya bilang begini, saya bagi amaran, kalau saya tahu kamu tulis surat kepada YB, kepada gereja, jaga kamu. Ini gembala marah, sudah. Jadi orang bilang, apa ini gembala ini? Sanang-sanang sudah. Pada waktu gereja yang mau bagi kami duit untuk itu pembangunan. Tidak banyak dia bagi, 30K saja. Tidak banyak tuh, 30K saja. Tepuk tangan.
Tapi saudara tahu, 1 sen pun saya tidak ambil. Karena saya tahu Tuhan yang menyediakan. Amin. Sebab yang saya buat itu rumah Tuhan. Kalau saya minta sponsor di YB, yang diberkati oleh Tuhan bukan kami di gereja itu. YB yang diberkati Tuhan, sebab itu duit dari tempat dia. Betul tidak? Kalau rumah sendiri saja kita sanggup pinjam bank, kenapa itu rumah Tuhan kita sanggup buat begitu? Akhirnya kita buat. Saudara, dari proses itu kita buat bulan 9. Dalam 2 bulan, bulan 11. Kita ibadah di gereja itu. Ini baru tepuk tangan. Itu duit dari mana saya tidak tahu. Yang ini kita punya, jadi itu duit harus dari kita. Akhirnya waktu kami beginilah pembangunan, pas kami makan tiba-tiba ada yang bilang, "Pastor, saya pergi dulu, balik di rumah dulu." Bawa 3 kipas. "Pastor, nami nih kalau pasang sini." Saya tidak suruh dia beli kipas. Akhirnya ada ikon, kena ambil 20 orang. Sekali saya kira lebih 20.000. Dari mana itu duit? Saya pun tidak tahu. Yang saya tahu tidak ada dari sumbangan orang. Itu. Bukan tidak ada satu gereja. Itu dia paksa sudah aku. Dia bilang, "Kalau kau tidak ambil ini duit, Tuhan tidak berkati kau." Takut juga aku. Kena begitu kan? Dikasih tahu. Akhirnya aku ambil. Tidak banyak. Dia bilang begini, "Nah, bikin tambah kau beli ikon." Tidak cukup ini, aku tahu juga. Tapi iyalah, ambil lah. Jadi mau tidak mau aku ambil. Tapi bukan ikon saya, gereja punya ikon. Jadi itu bendahari bilang, "Pastor, ada duit masuk untuk ikon itu. Tapi tidak cukup, Pastor. Apa yang ada di dalam ikon kita? Pakai saja, beli saja." "Macam mana ikon kau, Pastor?" "Tuhan sediakan." Dalam 2 bulan kita selesaikan pembangunan rumah Tuhan. Itu kan proses yang Tuhan kasih. Kenapa? Macam mana itu boleh terjadi? Karena taat. Kenapa? Percaya. Kita letakkan kepercayaan kita lebih daripada kepercayaan kita selama ini terhadap Tuhan. Dan hari ini Tuhan suruh kami pindah di tempat yang baru. Jadi saya bilang dengan Mas Gereja, tahun ini kita jangan bikin. Bulan 1 kita pindah. Bendahari bilang, "Pastor, duit macam mana? Kalau Tuhan sudah buat 2 tahun yang lalu terhadap bangunan yang ini, saya yakin bangunan yang baru Tuhan akan berikan lebih dari ini." Kenapa kami perlu pindah? 1, kami punya anak sekolah minggu, makin lama makin banyak. Tuhan bagi. Sebab apa? Diorang pun beranak kan. Ada lagi yang kembar loh. Dia beranak kembar. Nah, jadi kira-kira kami punya kecil, tidak muat, mau pindah. Jemaat pun Tuhan antar juga. Jadi makin ramai kami, mau tidak mau kami pindah. Dan itu adalah proses yang Tuhan kasih. Agar akar kita itu tetap kuat. Jadi kalau Tuhan letakkan proses dalam hidupmu, mungkin yang sakit, tapi engkau harus ingat, tujuan Tuhan letakkan itu untuk membuktikan sejauh mana akarmu sudah berpanjangan, itu mendalam itu. Dan ini yang dilalui oleh Abraham. Dia bilang begini, "Nanti kami 2 balik juga di sini selepas kami mempersembahkan." Padahal yang dipersembahkan itu si Abraham. Abraham pun tidak tahu bahwa Tuhan akan menyediakan. Dia tidak tahu, tapi karena dia percaya terhadap apa yang Tuhan katakan kepadanya. Karena begini, sebelum Ishak lahir dia kasih tahu, anak ini akan menjadi pemimpin kepada bangsa-bangsa. Tuhan sudah kasih tahu itu. Dan dia yakin bahwa pada waktu dia perintahkan untuk dipersembahkan, dia harus percaya bahwa apa yang dia katakan dalam hidupnya pasti akan terjadi. Saya dan engkau hari ini menikmati janji Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah saya dan engkau pada hari ini percaya terhadap janji yang Tuhan katakan dalam hidupmu atau tidak? Setiap janji yang Tuhan katakan dalam hidupmu pasti dia lakukan. Namun begini,
pada waktu Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan kasih bilang iya terus. Engkau harus melalui prosesnya. Demikian juga mencari pasangan hidup, proses. Dan jangan salah pilih. Amin. Proses dia apa? Kau minta nomor dia, betul atau tidak? Itu kan proses kan? Kenyit-kenyit mata. Apalagi proses dia? Kau kena WhatsApp. Pas tuh kau kena jumpa, kau punya bakal mentua. Kau kena kasih sedia itu duit. Perempuan dia semua sini, oi. Kalau lelaki. Itu kan proses. Dalam proses kita harus ada kesabaran. Karena tanpa kesabaran kita tidak akan melihat janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi Tuhan mau malam hari ini agar kita yang ada di sini berakar di dalam Dia, dan inilah cara yang saya dan engkau perlu lakukan. Saudara, Abraham memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Allah. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, namun karena dia percaya bahwa Allah melakukan hal yang luar biasa, dan dia meyakini bahwa dia akan kembali juga kepada bujangnya bersama dengan Ishak, maka dia lakukan itu. Jadi ini yang Tuhan mau kita pelajari malam hari ini. Ingat, dua perkara ini sederhana, yaitu kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan, dan yang kedua kita harus memiliki kepercayaan yang mendalam. Ini cara yang saya dan engkau lakukan agar berakar di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur malam hari ini karena kami belajar daripada firman-Mu lewat hamba-Mu Abraham. Kami tahu untuk kami berakar bukan satu perkara yang mudah. Tuhan minta kami berakar, namun pada malam hari ini permintaan Tuhan untuk kami berakar, kami harus melalui banyak perkara, di mana kami harus ada kepercayaan yang mendalam dan memiliki ketaatan kepada Tuhan. Karena tanpa itu kami yakin bahwa akar kami tidak akan menjadi akar yang kuat. Berkati anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini, kiranya berkat daripada Tuhan Yesus Kristus akan kita nikmati sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pun sikau pastor untuk khotbah yang sangat-sangat memberkati. Oke, kita masuk dalam sesi pengumuman. Di sini ada beberapa pengumuman. Oke, yang pertama adalah kebaktian kita pada hari esok. Sesi 2 bermula pada jam 9 pagi. Sekali lagi jam 9 pagi. Dan besok siapa yang ada beli t-shirt PMM, kita pakai ramai-ramai. Dan siapa yang belum tuntut dia punya t-shirt, boleh tuntut sini tempat si Skiau. Tempat si Kiau. Oke. Besok kita juga akan jalankan pemberian kasih. Dan yang seterusnya adalah untuk sesi 2 besok kita ada makan bersama. Jadi besok kada kau karawa rau muli makan toko penuh. Oke, untuk tim pujian penyembahan kita stay dulu selepas kebaktian, sebab kita ada persekutuan doa dan acara bergambar. Ya, saya rasa itu saja untuk menutup ibadah kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya saya menjemput pengerusi PMM SIB Bunga Raya, Bro W, untuk berdoa. Oke, baik, mari kita semua berdiri. Sebelum kita keluar, mari kita
berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin menyertai kami sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Mulai daripada kami memuji dan kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami percaya biarlah firman Tuhan yang kami pelajari pada malam hari ini itu akan terus memberi kekuatan bagi kami, memberi kesegaran bagi kami dan iman kami tetap teguh melalui firman yang sudah kami belajar sebentar tadi. Tuhan, sebentar ini kami akan keluar daripada tempat ini, dimanapun kami berada, dimanapun kami kembali, yang jauh, yang dekat, Engkau terus memimpin kami. Kami juga menyerahkan untuk hari esok ibadah yang seterusnya di dalam sesi yang kedua. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang terus memimpin kami, memberi kami kesehatan yang baik, sehingga esok hari kami dapat kembali lagi di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah. Bahkan lebih daripada itu, kami mau terus menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mari kita semua yang ada di tempat ini kita katakan bersama, 1, 2, 3, amin. Siau, ada yang nalingan untuk petugas Asya besok. Yang pertama J. Cecil, kedua si Bro Jessica, ketiga Melissa Chin, dan yang keempat Melvin Chin. Ini yang senarai petugas Asya besok. Sekian. Satu, mari. Di depan penarabana, di belakang backup singers dan pemusik. Ya, mari. Oke, mari. Dengan kadar yang segera. Jom. Kita bergambar sama-sama pengkhotbah lagi. Mari sama kepimpinan gereja yang ada. Saya nampak ada bendahari selain ketua sidang dan setia usaha sidang. Mari. Oke, mari. Penarabana kamu berlutut. Nanti kami yang comel-comel di belakang indah kelihatan. Why? Nanti orang sebelah. Itu Asya pun termasuk media. Mana sudah yang Asya yang tadi? Mal, kau pun Asya kan tadi, mari.
Oke. Oke, mari sini, mari. Mari kita di sini. Mari. Selepas ini sesi